saya Fadila Kurnia Putri dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya menempuh pendidikan di semester 4. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan sebenarnya apa sih pekerjaan sosial itu? Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi melalui pemberian pertolongan yang berfokus pada keberfungsian sosial manusia terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitarnya. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia atau people having people terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya? Berfokus pada permasalahan sosial yang ada melalui solusi untuk menjawab permasalahan yang dialaminya. Bagaimana menumbuhkan sikap empati ataupun kepedulian kita terhadap orang lain sehingga hati kita tergerak untuk membantunya bangkit dalam keterpurukannya. Fokus praktik magang pekerjaan sosial ini adalah seorang tukang becak yang bernama Mbah Paidi. Beliau berumur 76 tahun, di mana ia sudah bekerja sebagai tukang becak sejak umur 20 tahun. Selama kurun waktu 56 tahun, beliau sudah menekuni pekerjaan ini. Namun, melihat modernisasi yang ada dan juga teknologi yang semakin berkembang, banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di dalam sebuah aplikasi online seperti Gojek, terusan GoRide, lalu Shopee dan lain sebagainya. Sehingga banyaknya orang yang lebih tertarik dengan penggunaan aplikasi-aplikasi online tersebut dan juga keterjangkauannya yang lebih luas. Tentunya fenomena ini memberikan dampak yang besar terhadap para tukang becak yang notabene sebagai transportasi tradisional. Berfokus pada Mbah Paidi selaku tukang becak yang mana beliau sudah lanjut usia namun tetap memiliki semangat yang tinggi untuk meneruskan menyambung kehidupannya setiap kesehariannya. Baik, langsung saja untuk melihat praktik pekerjaan sosial yang akan saya lakukan, ikuti kegiatan saya. Mbah Paidi yang sudah berumur 76 tahun bekerja sebagai seorang tukang becak di Solo Balapan. Beralamatkan rumah Sawahan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Memiliki 4 anak, yang 2 sudah menikah, 1 bekerja dan 1 masih bersekolah. Di mana ia bekerja menjadi seorang tukang becak sejak umur 20 tahun hingga saat ini sudah sekitar 56 tahun bekerja sebagai tukang becak. Mbah Paidi ingin bekerja seadanya yang bisa menerima kemampuan yang dimilikinya.
pendapatan keseharian belum tentu adanya karena adanya aplikasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Sebelum adanya aplikasi online ini, pendapatan per hari mencapai 25.000 sampai 100.000 per hari. Namun makin hari semakin menurun melihat kemudahan yang ada membuat becak menjadi alat transportasi tradisional yang jarang diminati. Pendapatannya kini hanya sampai 25.000 sampai 30.000 per hari. Bahkan terkadang tidak mendapatkan sama sekali. Para penumpangnya biasanya berasal dari perjalanan Jogja menuju Pasar Klewer. Becak yang digunakan Mbah Paidi ini bukan kepemilikannya pribadi, namun menyewa seharga 10.000 per hari. Mbah Paidi setiap hari berangkat sekitar pukul 7 pagi menggunakan sepeda ontelnya yang kurang lebih berjarak 1,5 jam dari rumahnya. Dikarenakan kondisi usia yang sudah terbilang lansia, namun masih memiliki semangat yang tinggi untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Pada hari ini aku ke rumah Mbah Paidi untuk melihat kondisi yang ada di rumahnya. Di sana sangat disambut baik oleh anaknya, di mana diketahui Mbah Paidi memiliki sebuah usaha kecil yang ada di depan rumahnya sebagai bentuk untuk mencari nafkah selain menjadi seorang tukang becak. Tentunya ini menjadi sebuah usaha untuk Mbah Paidi dan keluarganya agar bisa menyambung hidupnya dalam kesehariannya. Tiap minggu sakit. Seminggu masak, seminggu masak. Tapi nek sakit pun PTM 100%. Oh, PTM 100%. Tapi dijamin itu. Tapi tesnya tetap. Kalau betul apa-apa nih gue pena itu lancar. Mungkin lancar ya. Dan sekolah ini lancar sampai lulus nanti. Mungkin dia minggu sambil minggu lancar rame. Terus ke sekolah kerja. Nah, aku lagi kayak enak sekedip ya. Sakit pulau. Kalau dia mau namanya gue. Niki kambing mbah. Niki enter sedikit. Kopi, karena sepatu, karena sebagainya. Bisa sama kepanasan kasihan loh. Bacaan itu kepanasan topi, terus sama tangan apa ini enter. Dan juga dari ibu enter. Dari enter niki ke mbah. Kangen ya mbah. Pesan enter juga niki. Mungkin niki di wakilkan lawan jadi enter sedikit sembako di depan dari ibu saya pulang enter. Dan niki adik kalau mungkin buat bisa membantu pas sekolah ya tenang sekolah dan nanti ujian di sini enter sampai. Makasih ya. Soalnya punten dia nasa ngomongnya banyak kirangin salah kata nopo perilaku pas seorang rendah gitu. Harapannya mungkin buatan mungkin di pulau beberapa hari kemudian beberapa minggu lagi mungkin dia pengen suan meleh pengen rendah pengen mulai mungkin tidak-tidak rendah tidak-tidak rendah mungkin teng stasiun ngeten naik becakan di pulau semuanya. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit membagikan pengalaman saya selama praktik pekerjaan sosial yang telah saya lakukan. Yang pertama, tentunya saya belajar terkait bagaimana sih cara berinteraksi dengan orang lain, khususnya orang baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya, dengan cara berkomunikasi yang baik,
bertanya yang baik, sopan santun, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, membuka insight baru atau wawasan baru terkait bagaimana kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan juga tidak selalu bersikap melihat orang yang lebih dari kita sehingga kita menjadi orang yang kufur nikmat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap empati kita, kepedulian kita terhadap orang lain yang saling membutuhkan, sehingga hati kita tergerak untuk membantu mereka sebisa mungkin apa yang kita bisa bantu untuk mereka dalam menjawab permasalahan-permasalahan apa yang mereka alami. Lalu yang keempat, menumbuhkan kemandirian kita dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada yang dialami oleh objek yang kita pilih. Selanjutnya, terkait dengan kesan selama perkuliahan pekerjaan sosial ini, tentunya pekerjaan sosial menjadi mata kuliah yang menarik karena kita bisa terjun langsung untuk melakukan sebuah praktek, kita menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu yang dialami setiap orang yang berbeda-beda, kita bertemu dengan orang baru, berinteraksi dengan orang baru, dan juga selama perkuliahan kita diajarkan bagaimana cara menumbuhkan sikap empati dan kepedulian tersebut, dan ilmu-ilmu tentang apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan sosial yang bisa dijadikan bekal dalam hal praktik yang akan dilakukan, dan juga menambah wawasan terkait bagaimana sejarah pekerjaan sosial ini di setiap negara yang berbeda-beda, menunjukkan pentingnya pekerjaan sosial ini di dalam sebuah negara untuk menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa mencapai sebuah kesejahteraan atau kemakmuran.